Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dede Febrianti. I'm teaching English is SMPN 1 Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG tahun 2024 Universitas Siliwangi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Let's begin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon, class. Afternoon. How are you today? Fine. Okay, I'm very well, thank you. Before we are discuss, we pray together. Silakan Rasa, please begin to pray. Before we are studying, let's pray together. Thank you, Rasa. And then I want to check your absent. Who absent today? Present. Reason? Okay. Yes, thank you for today. Okay, now, rule of the class. Please, you read the rule of the class. Are you agree or no? Look at here. The first, ask permission to the teacher when about to get out of the class. Are you agree? Agree. The second, students should be polite manners and mutual respect. Agree. Third, friendly with all friends. Agree. And the last, if you want to ask a question, raise your hand. Agree. Oke, nah selama pembelajaran kalian ikuti aturan ini ya, karena kalian sudah setuju. Oke, now untuk di pembelajaran hari ini, nanti di akhir pembelajaran bagi siswa yang aktif atau nanti karena akan dibagi kelompok ya. Nah, bagi kalian yang aktif, Ibu akan memberikan sebuah reward. Oke? Dan sekarang kita ke ice breaking. Nah, sekarang ice breakingnya silakan kalian berhitung dan kelipatan ketiga atau kelipatannya. Jadi kalian say yes or okay. Understand? Understand. Please, Najwa. 1, 2, yes. 4, 5, yes. 7, 8, yes. 10, 11. Oke, jadi siapa yang tidak konsentrasi? Yang berapa tadi? 20? Iya. Oke, semangat ya. Ya. Oke, now do you remember the last meeting we are discuss about procedure? Apa itu procedure ya? Teks yang menjelaskan tentang prosedur atau cara. Now look at this. Tujuan pembelajaran hari ini for today kita akan belajar apa nih? Sekarang kalian dibaca semuanya, coba dilihat ke depan. Yang pertama ada membaca dan memirsa. Apa yang akan kita lakukan di kegiatan hari ini? Yang pertama melalui kegiatan yang video dan materi PowerPoint. Kesekali mampu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur pembahasan dengan tepat. Melalui kegiatan berdiskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu menyimpulkan informasi dari teks naratif dengan benar. Nah, jadi ada dua hal ya di tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian diharapkan setelah pembelajaran ini dapat membandingkan fungsi sosial dan struktur teks dari naratif teks. Dan yang kedua, dari kegiatan diskusi dan tanya jawab, kalian dapat menyimpulkan informasi dari teks naratif dengan benar. Paham? Paham. Okay, now look at the picture. Coba lihat gambarnya. Do you know this story spot?
Yes, I do. What is it? Gunung Tangkuban Perahu. Gunung Tangkuban. Perahu. Where is it located? Bandung. Di Bandung. Bandung itu di mana ya? Desa. Okay, good. And then please pay attention the video. Mana kalian ini melihat video tentang ini belum sebelumnya? Belum. Oke. Silakan simak ya. The legend of Sangkuriya. Long time ago, there lived a beautiful woman named Daya Sumi. One day, she was quilting. Suddenly, a quilt fell off from her house. She prayed to God, if a man picks up my quilt, he will be my husband. If a woman, she will be my sister. What do you think about the story? Okay, Mega. Yes, I do. The story about Sangkuriang. Okay, give a plus. And then, what is the purpose of the text? Apa ya tujuan dari teks itu? Oke, Aulia. Okay, to amuse the reader or to amuse the people. Apakah kalian terhibur dengan tujuan apa dengan cerita tersebut? Nah, tujuan dari teks naratif adalah untuk menghibur pembaca. Give applause to Aulia. Thank you. And then look at him. Nah, pengertian naratif teks. Jadi yang barusan teks Sangkuriang itu akan terkait dengan materi hari ini. Materinya tentang naratif teks. Apa itu naratif teks? Ada yang tahu nggak? What is the narrative text? Oke, Kayla. Narrative text is imaginative story to entertain people. Iya. Yaitu untuk menghibur orang-orang yang membaca teman-teman. Oke, good, Kayla. Give applause. And then, any other? Ada yang lain nggak? Ada tambahan lagi? Enggak? Jadi penjelasan menurut Kayla adalah, nah sama seperti yang ini nih. Narrative text is imaginative story to entertain people. Artinya naratif, cerita teks naratif itu adalah cerita imajinatif yang bertujuan untuk menghibur. Structure of the text narrative. Coba ada yang tahu nggak? Ada berapa tadi di cerita itu? Ada nggak generic structure? Ada. Ada apa aja? Orientation. Nah, kira-kira di teks naratif tadi di cerita Sangkuriang ada bagian dari orientationnya? Ada. Mana? Pengenalan cerita. Pengenalan cerita di awal. Itu biasanya dengan kalimat apa? One day, long time, ya. Long time ago. Okay, good. And then complication. Apa? Coba tadi ada nggak di cerita Sangkuriang tentang complication-nya? Ada. Masalahnya tentang apa ya? Kira-kira dari cerita apa Sangkuriang tadi? Terus? Sangkuriang memukul tulang. Lalu? Membunuh tulang. Ya, apalagi? Dayang Sumbi marah, terus apa lagi? Itu termasuk complication. And then resolution. Ada nggak resolutionnya dari cerita tadi? Ada apa? Resolution dari cerita Sangkuriang tadi? Di akhir ceritanya apa? Si Dayang Sumbi menikah nggak dengan si Sangkuriang? Iya. Karena apa? Karena tadi ada persyaratan-persyaratannya apa? Dan ternyata
dan menjadi sebuah gunung. Gunungnya adalah Angkutan Perahu. 5 sampai sekarang ya. Legend. Jadi cerita Sang Kuryang itu adalah cerita legend atau legenda. Ya. Okay, now social function. What is the social function of narrative text? Coba ada yang tahu nggak apa social function? Fungsi sosial atau amanat yang ingin disampaikan. Nah, ada amanatnya nggak dari cerita Sang Kuryang? Jangan durhaka ya, jangan. Nah, ini ada berikutnya nih. The social of narrative text is to amuse or to entertain reader with a story. Nah, ini juga ada generic structure dari teks Sang Kuryang. Bagian dari yang pertama the first adalah title-nya adalah The Story of Sang Kuryang Angkutan Perahu. Nah, orientation seperti tadi yang sudah kita bahas ada di awal dengan kalimat once atau apa long time ago ya, once upon time. Complication di sini ada di paragraf ke berapa biasanya complication? The second ya. Berikutnya resolution biasanya ada di akhir. Nah, sampai di situ any question? Ada yang ditanyakan nggak? Tidak. Oke. Bisa dipahami? Siap dipahami. Now, we are makes a group. For group terdiri dari 5 person. Silakan kalian membuat sebuah kelompok dan nanti ibu akan memberikan worksheet atau lembar kerja untuk kalian ya. Siap? Oke, are you ready? Ready. Ya, silakan kalian grupnya mencari teman dengan 5 orang. Boleh bergabung dengan 5. Mejanya digabungkan. Silakan bergabung dengan teman. Oh, the second, the third, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ayo. Kelompok 5 mana? Ini apa yang harus kalian kerjakan? Yang harus kalian kerjakan adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, yaitu membandingkan teks. Ya, jadi di situ setiap worksheetnya ada 2 teks. Teks yang pertama dengan teks yang kedua itu berbeda. Jadi silakan kalian dibaca dan bandingkan antara teks 1 dengan teks yang kedua. Lalu kamu tulis di sini, ya. Silakan ditulis apa perbedaan di teks 1 dan teks 2. Sesuaikan dengan apa yang ditanyakan di kolom yang pertama. Oke, understand? Yes. Silakan dikerjakan. I will give you 10 minutes. And then jika sudah selesai kalian dan juga jika sudah selesai mengerjakan di worksheet, sebagian temannya menuliskan jawabannya in the Canva ya. Jadi tuliskan di Canva dan kalian nanti dikirimkan filenya ke ibu setelah selesai. Lalu nanti presentasinya kalian presentasikan di depan kelas dengan hasil Canva yang sudah kalian buat. Oke? Let's do it. Silakan dikerjakan. Silakan digabungkan. Tuliskan di situ. Kalau ada kesulitan, boleh tanyakan ke ibu. Kalau yang tidak paham, ada kesulitan nggak? Iya, bandingkan apa? Ya ini berarti kamu jawab.
Okay, have you finished? Okay. Sudah belum? Ada yang belum? Oke. Oke, have you finished? Finish. Nah, jika kalian sudah finish, if you finish, please. Jika udah selesai, silakan di share ke ibu ya linknya pekanvanya. Nanti kalian bisa presentasi di depan kelas. Silakan dikirimkan ke ibu link yang sudah kalian buat di WA kan aja, Pi. Dan kalian write group. The first group, the second group, the third group. Ya, oke. Silakan kalian presentasikan ya apa yang sudah kalian buat ke depan kelas. Oke, please the second group to presentation the assignment. Silakan ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hello. Good afternoon. Introduce my group from group second. Yang beranggotakan Kayla, saya sendiri, Tastia, Rizky sebagai operator, Niva dan Tisa. Next. Saya akan membahas generic structures yang berisikan title, orientation, communication, resolution, and social function. Saya akan membawakan dua dongeng yang berjudulkan yang pertama adalah Bawang Merah and Bawang Putih and The Little Mermaid. The first, saya akan menjelaskan mengenai bawang merah and bawang putih. Orientation. Di sini ditanyakan, when was the story take a place? Jawabannya adalah once upon a time, yaitu zaman dahulu. Lalu, who is the main characters? Yaitu ditanyakan siapa pemeran utamanya. Jawabannya adalah bawang merah dan bawang putih. Where did the story happen? Cerita ini berasal dari daerah Riau, Indonesia. Dan what happened to the main character according to the story? Ditanyakan bagaimana kisah pemeran utamanya, yaitu bawang putih abandoned by his young father and treated unfairly by his stepmother and stepsister. Bawang putih, seorang gadis yang malang, ditinggalkan oleh ayah kandungnya dan diperlakukan tidak adil oleh ibu tiri dan saudara tirinya. Sungguh sangat malang ya. Next. Complication, permasalahannya. When bawang putih was washing clothes in the river and hit a goldfish, the fish helped bawang putih. Bawang putih afraid she took the fish to her house, but institute the first good friend and eaten by her stepmother and stepsister. Bawang putih said can worry the fish balance. Artinya, ketika saat bawang putih akan mencuci di sungai, lalu dia bertemu dengan sesosok ikan mas. Sesosok ikan mas tersebut membantu bawang putih untuk mencuci pakaian dan dijadikannya sahabat oleh bawang putih. Saat bawang putih ingin membawa ikan tersebut ke rumah dan merawatnya, ibu tiri dan kakak tiri yang sangat jahat itu malah memakan ikan tersebut. Bawang putih sangat sedih, lalu mengubur tulang-tulang ikan tersebut. Next. Resolution. A boulder tree grew on top of the pond grave, so there was a prince who wanted the life to his father. Finally, Gary was able to storm
place for him, and Garlic and the prince got married and lived happily. Di tanah kuburan bekas ikan tersebut muncullah pohon emas. Nah, pohon emas tersebut ditemukan oleh seorang pangeran yang katanya dapat mengobati ayahnya yang sedang sakit. Dan bawang putih pun menawarkan pohon tersebut kepada pangeran, dan pangeran malah jatuh cinta kepada bawang putih tersebut, dan mereka hidup bahagia tanpa ada kekangan dari ibu tiri bawang putih dan saudara bawang putih. Jadi bawang putih hidup bahagia, happy ending. Yeay. Next, social function. What is the purpose of the text? The text provides education to readers regarding behavior and etiquette towards living. Apa yang diajarkan dari cerita bawang putih dan bawang merah ini, yaitu teks ini memberikan edukasi kepada pembaca bahwa sesama saudara kita harus baik, itu meskipun tiri tapi kita harus tetap baik, jangan serakah. Dan pertanyaan kedua, what have you learned from the story? I learned that life is not water alone, but we are social creatures who need each other to get right of great blue story and arrogance. Jadi kita hidup ini jangan serakah, jangan egois, dan selalu ingat bahwa kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Next, saya akan membahas judul yang kedua, yaitu The Little Mermaid. When was story take a place, yaitu once upon a time, pada zaman dahulu. Who is the main characters? Pemeran utamanya bernama Ariel. Where did the story happen? Yaitu in a magical underwater kingdom, di bawah laut. Cerita ini diambil dari Amerika Serikat. Dan what happened to the main character according to the story? A little mermaid named Ariel who falls in love with a human prince, yaitu sang pemeran utama yang menjadi putri duyung jatuh cinta kepada pangeran dari bangsa manusia. Next. Sok langsung udah kita di edit ya. Matikan. Udah di download. Komplikasi yang terjadi di cerita Little Mermaid ini. The mermaid wants to become fully human, so she asks for Ursula help. If she wants to become fully human, the mermaid must reshape from true love. And for Ursula, they shaped the prince. Seorang putri kecil, putri duyung yang jatuh cinta kepada seorang pangeran dari kalangan manusia, menginginkan cinta sejatinya dari dari bangsa manusia, dan dia meminta Ursula sebagai penyihir dari bawah laut untuk menjadikan Ariel sebagai manusia seutuhnya. Dari situlah terjadi konflik. Next. Resolution. But Ariel friend to the prince the truth so that Ariel got his kiss and become fully human. They got married and lived happily with the blessing of Ariel's father. Namun pada saat itu Ursula berkhianat kepada Ariel. Namun ada teman Ariel yang baik hati dan sejati memberitahukan kepada pangeran bahwa sebenarnya Ursula itu adalah seorang penyihir jahat. Nah, sebelum kutukan itu terjadi, sang Ariel sudah mendapatkan cinta sejatinya dari pangeran tersebut, dan Ariel sudah menjadi manusia seutuhnya dan menemukan cinta sejatinya dari pangeran dari kalangan manusia. Next. Social function. What is the purpose of the text? This text tells us that true friends and true enemies and true love is true. Saya mengajarkan bahwa di dunia ini ada teman sejati, ada cinta sejati, dan juga musuh sejati itu benar adanya. Dan what have we learned from the story? I learned that we must be able to confront or people concept to use carefully. Also learned that if we try something seriously, then what we learn will be as even though we got that many process. Saya belajar dari cerita ini
bahwa kita harus memilih teman gitu yang baik, yang positif kita jadikan teman. Dan saya juga belajar dari cerita ini bahwa ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Maka kita akan mendapatkan hal tersebut dengan beberapa proses yang tadi kita tuju. Do you have any question? No. Ada yang bertanya nggak? Jelas ya? Thank you for watching and attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Karena sudah presentasi semuanya, nah kita akan conclusion dulu ya. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Coba siapa yang ingin menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita sudah belajar apa aja ya? Kita sudah belajar apa hari ini? Nah, ketika di naratif itu kita mempelajari tentang bagian apa aja? Oke. Dan ada apa lagi yang sudah dipelajari? Ada sosial. Nah, untuk berikutnya yaitu Ibu akan memberikan link kepada kalian untuk tes formatif dan silakan dibuka handphonenya ya untuk dikerjakan. Itu ada 5 soal yang akan diberikan menggunakan Google Form ya. Coba dikeluarkan handphonenya. Ya. Dan Ibu akan berikan waktu 5 menit untuk kalian menjawab soal yang Ibu berikan ya. Oke, sudah ada linknya? Sudah ada belum? Sudah dikerjakan dulu. Ibu beri waktu 5 menit ya. Let's do it. Oke. Have you finished? Finish. Thank you. And then next we have reflection over the study. Kita refleksi dulu. Nah, coba kalian ungkapkan nih apa perasaan kalian hari ini ketika kita sudah belajar. Apakah are you happy for the study? Pilih yang mana yang kalian dapat di sini? What Oke. Yang mana? Yang paling banyak suka yang mana? Yang angry, yang dislike, just like or happy? Thank you for your today. Ada kesulitan nggak pelajaran hari ini? Just happy ya, jadi semuanya happy. Terima kasih dan kekurangannya sebagai rekan Ibu di pembelajaran berikutnya. Oh iya, untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar mengenai passive voice ya. Nah, silakan disimak pembelajaran karena tadi kalian sudah presentasi dan sebelum pembelajaran diakhiri hari ini, sesuai dengan janji Ibu akan memberikan reward kepada kelompok yang sudah mempresentasikan dengan baik. Di antara 5 kelompok semuanya sudah bagus. Dan coba siapa di antara kelompok kalian teman-teman ini yang paling bagus menurut kalian dengan teman jawabnya? 1, 2, 3. Paling bagus presentasinya adalah kelompok 2. Ya, ini sudah siapkan rewardnya. Ini untuk kelompok 2 ya. Ini untuk kebaikan. Tapi semuanya sudah bagus ya. Ya, thank you. Oke, rasa, please, jangan. Oke, ya teman-teman.
Okay. Thank you for your